Ya, pemirsa, lantas ini apakah benar pembahasan RUU One Team Press ini untuk mengakomodasi bagi-bagi kue kekuasaan? Kami akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Mas Adi Praitno yang bergabung langsung di studio Metro TV. Mas, selamat pagi, Mas. Pagi. Kayaknya saat beritanya ditayangkan ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum terus ya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Nah, kita juga akan ada perwakilan ya dari Wakil Ketua Balik DPR RI, fraksi P3 Ahmad Baidowi yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mas Awi. Pagi Mas Awi. Mas Awi, jadi untuk RUU ini posisi di parlemen saat ini mendukung semua atau bagaimana? ya, kita kan sudah bisa melihat tayangan di platform media kita yang disiarkan secara terbuka ya. Karena kita rapat-rapat tidak pernah kita tutup-tutupi supaya publik juga mengikuti bahwa tidak ada satupun fraksi yang berkeberatan terhadap hasil revisi dari Undang-Undang One Team Press ini gitu. Artinya apa? Pada pembahasan tingkat 1 semua fraksi setuju. Selanjutnya kan tinggal dibawa ke rapat paripurna yang itu memang sudah ranahnya pimpinan untuk menjadwalkan dan kemarin Mbak Mus sudah menyepakati untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Tentunya itu menjadi ranahnya semua anggota DPR dan semua fraksi pada rapat paripurna yang akan datang. Oke, berarti sudah fix akan disahkan dalam paripurna pekan ini, Mas Awi, atau bagaimana? Yang fix itu dijadwalkan dalam paripurna, soal dia disahkan atau tidak itu tergantung paripurna nanti. Oke, Mas Awi, sebenarnya se-urgent apa sih sampai kejar tayang sekali? Tidak ada yang kejar tayang karena revisi ini sudah kita ajukan sejak masa sidang yang lalu. Sudah kita ajukan sejak masa sidang yang lalu menjadi usul inisiatif DPR, terus kemudian pemerintah menjawab dan berikut dengan surpresnya. Dan itu sesuatu yang normal dalam pembahasan revisi undang-undang, apalagi yang direvisi hanya beberapa pasal sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena ini sifatnya revisi, bukan mengubah keseluruhan undang-undang gitu. Karena kemarin waktu mau diajukan ternyata di pemerintah bersama DPR itu banyak yang bersifat tetap. Dan kemudian DPR juga menyesuaikan dengan usulan-usulan dari pemerintah sehingga cepat dalam pembahasannya itu. Oke, nah coba kita akan tanyakan ke Mas Adi ya. Mas Adi, kalau tadi kita mendengar tadi Mas Awi katanya tidak buru-buru karena sifatnya revisi, bukan membentuk undang-undang baru. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Adi? Ya, saya kira secara prinsip kalau bicara tentang undang-undang di DPR, ini kan tentu domain elit ya, pimpinan-pimpinan fraksi dan ketua umum partai. Kalau ketua umum dan elit-elit partai ini berkehendak, mau sehari setengah hari, undang-undang itu bisa dibuat atau bisa direvisi. Kita bisa mengacu pada undang-undang sebelumnya. Kita bisa cek misalnya revisi undang-undang pilkada yang bisa dikebut dalam 6 atau 7 jam. Bahkan sebelumnya juga misalnya yang disebut dengan undang-undang terkait dengan yang begitu cepat, yang menimbulkan begitu banyak polemik, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya. Artinya apa? Secara substansi sebenarnya kalau kita mau jujur, undang-undang di DPR ini tentu adalah keputusan elit secara umum. Kalau pimpinan-pimpinan fraksi sudah bersepakat, ya mereka akan memutuskan begitu cepat apa yang diinginkan. Tapi yang sebenarnya yang menjadi tanda tanya publik ini kan adalah soal bagaimana substansi One Team Press ataupun Dewan Pertimbangan Agung ini. Karena kan ini sebenarnya tidak memperkuat bagaimana posisi Dewan Pertimbangan Agung ini di depan seorang presiden. Karena selama ini kalau kita melihat rata-rata secara umum, jadi dewan-dewan yang dibuat untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, ini nggak jelas kinerjanya apa. Jadi untuk mengukur kinerja mereka, memberikan feedback dan masukan kepada presiden, itu tidak ada yang bisa dinalar, tidak ada yang bisa diraba. Beda dengan menteri, kinerjanya bisa dilihat bagaimana portofolio mereka selama dalam rentang waktu tertentu. Kalau kemudian DPA ini posisinya tidak diperkuat, hanya memberikan nasihat dan pertimbangan, ya ini apa gunanya dengan dibandingkan dengan posisi-posisi sebelumnya. Tentu kita berharap ya bahwa DPA ini bukan hanya soal bagaimana mengakomodasi mantan-mantan pejabat di negara ini untuk menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, tapi secara prinsip bahwa posisi Dewan Pertimbangan Agung ini dia adalah sebagai pembanding ya, yang mampu memberikan feedback sesuatu yang selama ini bisa menjadi sesuatu hal yang konstruktif.
Kalau ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah, bisa tidak misalnya Dewan Pertimbangan Agung ini memberikan satu feedback dan masukan yang ini bisa menjadi pembanding supaya kebijakan presiden yang misalnya itu kontroversial, misalnya dia itu bertentangan dengan rakyat, bisa dipertimbangkan secara signifikan. Kalau kita melihat undang-undangnya, DPA ini kan di bawah presiden. Kalau yang jadi Dewan Pertimbangan Agung itu adalah mantan-mantan menteri, mantan-mantan pejabat, apa iya mereka berani memberikan nasihat dan pertimbangan yang kemudian bertentangan dengan seorang presiden? Oleh karena itu yang sebenarnya secara prinsip, kalau kita melihat dari luar, posisi Dewan Pertimbangan Agung secara substansi, baik dari segi kelembagaan, ataupun secara fungsi, mereka harus diperkuat ya, terutama untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan bagus bagi presiden. Sudah sering kita lihat kok bagaimana begitu banyak badan-badan di sekitar presiden, tujuannya adalah untuk memberikan pertimbangan dan masukan. Ada namanya KSP, ada kemudian 7 staf sus milenial presiden. Apa guna mereka? Ini tambah lagi DPA misalnya, setelah mengubah nomenklatur, besok-besok dibikin lagi lembaga. Ini kan hanya untuk mengakomodasi pihak-pihak yang sudah tak lagi menjadi pejabat. Bagi kita, mau itu pembantu presiden, mau itu lembaga di sekitar presiden ada 10, ada 20, nggak penting mas. Yang penting kinerja mereka ini bagus dan memperbaiki bagaimana kualitas pemerintahan di masa yang akan datang. Kan itu saja sih sebenarnya. Mas Adi melihat bahwa perubahan atau juga usulan ini hanya untuk Jokowi saja, karena dia tidak mau pensiun gitu? Kalau kita melihat rata-rata kecenderungan umum, DPA ini kan sebenarnya bisa diterjemahkan dari keinginan presidensial club yang beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai ya, di mana mantan-mantan presiden itu kan coba untuk diakomodasi dalam satu wadah bersama, sehingga ketika ada kebijakan politik pemerintah, dalam hal ini adalah Prabowo dan Gibran, itu bisa dikomunikasikan dengan mantan-mantan presiden ini. Cuman problemnya adalah, kan kita tahu mantan presiden yang ada saat ini itu pastinya ya nanti akan ada Jokowi, SBY dan Megawati. 3 orang ini nggak akur kok sampai sekarang. Kita per hari ini ya tidak pernah melihat kemesraan dan kebersamaan, apalagi tukar pikiran antara SBY dan Megawati dalam satu forum. Bahkan kalaupun toh kita tidak pernah melihat ada jarak psikologis antara SBY dan Jokowi sekalipun, kita juga tidak pernah melihat bagaimana kemesraan dan kebersamaan antara SBY dan Jokowi. Kalau kemudian mantan-mantan presiden ini diakomodir dalam satu tempat, dalam satu wadah, rasanya ini bukan ide-ide konstruktif yang muncul. Justru antar mantan presiden inilah yang saya kira tabrakan dan ide-ide politiknya yang akan saling menegasi satu sama yang lain. Itulah yang saya kira bahwa secara substansi bagus keinginannya, mengakomodasi begitu banyak keinginan mantan-mantan presiden. Tapi kita harus tahu bahwa antar mantan presiden nantinya ini saya kira persoalan privilege ya, persoalan dignity di antara mereka itu per hari ini itu tidak pernah bertemu dengan satu sama yang lain. Oleh karena itu terlepas nanti DPA itu isinya siapa mas, kalau saya punya kepentingan bahwa Dewan Pertimbangan Agung fungsinya itu bukan hanya pembisik, tapi didengar ataupun tidak didengar itu belakangan. Bagi saya nggak begitu. Ini menyangkut nomenklatur, ini menyangkut anggaran negara. Posisi DPA itu harus jelas ukurannya apa, dia konstruktif dan kontributif terkait dengan bagaimana pendapat-pendapatnya dan masukannya kepada presiden. Misalnya kita cek 7 staf sus presiden, apa kerjaannya hari ini? Nggak jelas kita ngeceknya. Itu yang saya kira. Coba kita akan supaya kembali ke Mas Awi lagi nih ya Mas Adi. Mas Awi, ini kan kalau dari revisi memang presiden akan menentukan semua anggota Watim-Pres sendiri dan juga untuk jumlahnya tidak dibatasi ya Mas Awi di revisi yang baru ini. Nah kira-kira muncul anggapan dari publik bahwa memang si revisi ini untuk mengakomodir atau bagi-bagi kue jabatan begitu. Nah Mas Awi, bagaimana untuk pengawasan ke depannya dari DPR? Pertama bahwa klarifikasi tidak ada lagi namanya DPA. Yang disepakati tetap Watim-Pres. Meskipun sebenarnya boleh juga masang pakai nama DPA karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 16 itu hanya menyebutkan presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan. Tidak ada embel-embel lain. Nah, dalam hal ini kemudian pada Undang-Undang yang lama diterjemahkan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Di RUU yang kita sepakati kemarin namanya Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, menambah kata RI gitu. Tidak lagi Dewan Pertimbangan Agung. Semua diangkat oleh presiden, bedanya sekarang dia menjadi lembaga negara, bukan lagi lembaga pemerintahan. Soal keanggotaannya ini tidak tersangkut dengan yang namanya Presidential Club wacana yang disampaikan Mas Adi tadi.
Kita tidak urus itu karena itu kan wacana publik, semuanya tergantung kepada presiden nanti. Soal pengawasan dari DPR, saya kira AKD di DPR itu yang memiliki hubungan mitra kerja adalah Komisi 2. Tentunya mengenai pengawasan, fungsi pengawasan dari DPR itu melalui Komisi 2 nantinya. Dan dari kemarin-kemarin juga begitu. Terkait dengan ukuran-ukuran kinerja, karena ini khusus kepada hubungannya dengan presiden, maka tentunya presiden existing ataupun presiden Republik Indonesia yang secara berkala tentunya kan soal butuh nasihat seperti apa itu kan presiden yang tahu. Sementara kalau kami di DPR fungsinya ada dalam fungsi pengawasan terkait dengan yang tadi, fungsi anggaran, fungsi pelaksanaan tugas dan semacamnya melalui alat kelengkapan dewan yang ditunjuk, yakni Komisi 2 yang membidangi pemerintahan. Dan selanjutnya terkait dengan apakah ini pemborosan atau tidak, yang jelas kita sudah membatasinya bahwa presiden itu mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden melalui hak yang dia miliki sebagaimana konsekuensi dari sistem presidensial. Mengenai jumlahnya memang tidak diatur, boleh 1 orang, boleh lebih dari 5 orang, ataupun lebih berapa, tetapi ada kata kunci di situ dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan. Jadi tidak serta-merta mau mengangkat 150 orang, tidak bisa seperti itu. Ada kata kuncinya efektivitas. Jadi saya kira memberikan keleluasan kepada presiden, kita ingin mendudukkan kembali sistem bernegara kita yang menganut sistem presidensial, sehingga presiden itu memiliki kewenangan dalam mengangkat orang-orang ataupun kelembagaan yang memang itu menjadi kewenangan presiden dengan memberi batasan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, Mas Awi, jika memang ternyata nanti Watimpres dalam versi yang sudah direvisi pun tidak memberikan banyak kontribusi terhadap masukan terhadap presiden, lalu kenapa gitu harus diubah begitu? Tapi nanti jawabannya usai jeda ya, Mas Awi, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, ada 2 jalan yang dilewati rancangan undang-undang atau RUU di Senayan. Kira-kira ada 2 jalan itu apa ya? Jadi yang pertama pemirsa, ada yang bebas hambatan, tapi banyak juga jalan yang banyak ranjaunya, alias bisa sampai jalan di tempat aja. Tapi kalau RUU yang bisa menempuh jalan bebas tanpa hambatan nih biasanya ada kepentingan di dalamnya. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengulas seperti apa sih RUU yang bisa tanpa hambatan dan apa yang justru mandek di tempat. Yang pertama kita akan lihat dulu mana yang pembahasannya sangat mulus ya bisa dikatakan ya pemirsa. Saya boleh ya di tengah-tengah sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ini adalah RUU Kementerian Negara. Dan jelang berakhirnya masa kerja pimpinan DPR periode 2024-2029, ini yang pertama nih saya akan tunjukkan ada 2 RUU yang dikebut pembahasannya pemirsa. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan RUU Kementerian Negara. Di mana ini nantinya jumlah kementerian ini tidak lagi dibatasi terkait dengan rencana penambahan kementeriannya menjadi 44. Dan menariknya ini sangat cepat pembahasannya dan ya daftar inventarisasi masalah atau DIM ini perubahannya dinilai tidak banyak dan ini langsung disetujui dan dibawa ke rapat paripurna dalam pekan ini. Dan pernyataan dari Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan kalau revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini akan dibawa ke rapat paripurna terdekat pekan ini atau kira-kira pekan depan dan ditargetkan sudah disahkan maksimal ini pada tanggal 30 September 2024 nih pemirsa. Dan pembahasannya tahu gak berapa lama pemirsa? Hanya 1 hari di Balik DPR RI, yaitu pada Senin 9 September 2024. Wow, luar biasa ya. Ini untuk RUU Kementerian Negara. Saya akan menunjukkan bagaimana dengan RUU lainnya, yaitu RUU Watimpres nih pemirsa. Yang mana awalnya Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, lalu ini ada juga disetujui jadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan Presiden Watimpres.
jadi lembaga negara dan disetujui dibawa ke rapat paripurna. Yang mana rencananya Balik DPR RI mengesahkan RUU One Team Press berbarengan ini dengan pengesahan RUU Kementerian Negara dan juga RUU Keimigrasian. Sebelumnya pembahasan revisi RUU One Team Press ini mendapatkan banyak kritikan sebetulnya pemirsa. Karena dalam draft revisi ini menyatakan nomenklatur One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Selain itu ada pasal yang membolehkan Presiden menentukan jumlah anggota DPA tanpa ada pembatasan. Oke, ini adalah RUU yang akan disahkan berbarengan. Nanti kita akan follow up lagi terkait dengan RUU ini ya pemirsa. Nah, tapi tidak hanya dua RUU ini, masih ada RUU lainnya, yaitu ada RUU Pilkada dan juga RUU Desa. Dan deretan RUU yang bisa dibahas cepat secara kilat, kalau terkait dengan RUU Pilkada, ini pembahasannya 1 hari. Tidak ada fraksi di Balik yang keberatan terkait rencana kilat pembahasan gelombang, dan ini juga mendapatkan penolakan dari elemen masyarakat yang mana sebelumnya pemirsa ini RUU akhirnya batal disahkan. Karena memang RUU ini batal disahkan karena ada 2 pasal pada RUU yang menurut RUU Pilkada ini menyulut emosi masyarakat dari berbagai elemen. Jadi mereka melakukan demonstrasi di berbagai daerah. Apa saja pasalnya kalau kita ingat pemirsa? Yang pertama adalah pasal 7 terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah dan juga pasal 40 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Jadi pemirsa, pasal ini direvisi sehari setelah Mahkamah Konstitusi ini terkait syarat usia minimal 30 tahun untuk cagup dan cawagup pada pasal 7 Undang-Undang Pilkada menjadi terhitung sejak penetapan. Dan terkait dengan pasal 40 Undang-Undang Pilkada yang menyatakan partai peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Dan MK juga menurunkan ambang batas untuk persyaratan pengusungan cakada bagi semua partai. Dan usai putusan tersebut keluar, revisi dilakukan secara mengebut pemirsa. Dan pembahasan RUU Pilkada hanya dilakukan dalam waktu kurang 7 jam. Selain ini juga ada RUU Desa yang pembahasannya selama 8 bulan. Namun dilanjutkan dengan adanya demonstrasi yang berjilid-jilid para kepala desa. Dan kemudian kalau kita lihat masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Awalnya maksimalnya ini 6 tahun ya pemirsa, atau 2 periode ini menjadi 8 tahun. Dan akhirnya resmi disahkan pada 28 Maret 2024. Tidak sampai situ, kita akan lihat lagi apa saja sih RUU lainnya. Masih ada loh pemirsa, ada RUU IKN dan juga RUU terkait dengan DKJ. Kalau RUU IKN ini dibahas dalam 42 hari dan 8 fraksi ini menyatakan setuju, hanya PKS saja yang menolak sehingga resmi disahkan menjadi undang-undang pada 18 Januari 2023. Dan melihat kondisi bagaimana pembahasannya, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi mengatakan energi DPR dalam membahas sejumlah RUU super kilat ini cuma berlaku untuk RUU tertentu. Bahkan ia juga menduga RUU yang dibahas kilat ini diberlakukan hanya untuk sejumlah proyek strategis pemerintah. Dan tidak hanya sampai RUU IKN, ada juga RUU DKJ ini pemirsa, yang pembahasannya hanya dalam 5 hari. Kenapa alasannya dibahas cepat? Karena katanya Jakarta tak lagi menyandang status ibu kota. Jadi resmi disahkan jadi undang-undang pada 28 Maret 2024 dan dari 9 fraksi di DPR hanya fraksi PKS yang menolak RUU DKJ disahkan menjadi undang-undang. Anggota DPR dari fraksi PKS Ansori Siregar menyampaikan pembahasan RUU DKJ belum memenuhi partisipasi publik yang bermakna dan dilakukan secara tergesa-gesa. Nah pemirsa, itulah tadi sederet RUU yang pembahasannya cukup kilat ya. Tapi di satu sisi masih banyak RUU yang masih jalan di tempat. Apa mungkin karena nggak bersinggungan dengan kepentingan elit dan DPR kali ya pemirsa? Tapi kira-kira apa sih RUU-nya? Nah yang pertama ini terkait dengan RUU PPRT yang mana ini 20 tahun RUU ini diperjuangkan para pekerja rumah tangga dan akhirnya di tahun 2023 disetujui DPR namun tak kunjung disahkan. Dan di sini poinnya adalah terkait dengan PRT yang mengalami kekerasan dan juga diskriminasi.
Tidak hanya RUU PPRT, selanjutnya kita juga melihat bagaimana ada RUU lainnya, yaitu perampasan aset yang sudah masuk prolegnas prioritas di tahun 2012 dan juga 2023. Namun DPR mengklaim tidak mau terburu-buru karena alasan DPR diharapkan tidak ada celah hukum dalam implementasinya. Dan apakah masih ada lagi lainnya? Tentunya masih, pemirsa, sayangnya ya ini masih ada, yaitu RUU Masyarakat Hukum Adat yang diusulkan ke DPR sejak tahun 2010. Ada sejumlah masalah yang muncul, mulai dari 8,5 juta hektar lahan dirampas untuk investasi dan juga hingga 678 anggota masyarakat alami kriminalisasi dan juga kekerasan. Gimana pemirsa? Tadi Anda sudah melihat perbandingan RUU yang pembahasannya sangat kilat dan juga mandek atau jalan di tempat. Gimana nih menurut Anda? Apakah menurut Anda memang itu karena pro kepada DPR dan juga elit? Atau seperti apa? Kita akan tanyakan langsung dan akan membahasnya lebih dalam lagi. Saya kembalikan kepada Anggi dan Gema, bagaimana sih kalau terkait dengan RUU yang sangat cepat ini, kilat banget bisa dikatakan. Apa perbedaannya? Apakah kepentingannya atau seperti apa? Oke, nanti akan dibantu tanya langsung ke Mas Awi kembali. Terima kasih, Jessica. Mas Awi masih bergabung bersama kami ya, Mas? Selamat pagi, Mas. Masih pagi. Iya, ya. Mas, izin. Jadi kalau misalnya memang nanti hasil rancangan undang-undang soal Watim-Pres ini tidak mengikat atau tidak menguatkan Watim-Pres. Jadi untuk apa kita bahas sekarang sehingga harus diubah-ubah, Mas? Pertama, sebelum menjawab, saya mengklarifikasi data yang disampaikan Jessica tadi ya. Oke. Karena perlu juga diklarifikasi supaya publik tidak salah baca gitu. Pertama, di RUU Kementerian Negara tadi ditulis jumlah kementerian 44. Saya nggak tahu itu siapa yang mengatur itu. Karena di RUU yang kita sahkan itu tidak ada batasan mengenai angka, karena semua disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan. Yang kedua, disebut juga bahwa RUU Desa dulu katanya yang Undang-Undang 6 2014 itu 6 tahun 2 periode. Justru waktu itu 6 tahun 3 periode. Hari ini kita batasi maksimal 2 periode dengan 1 periodenya 8 tahun. Biasanya kepala desa maksimal 18 tahun, untuk undang-undang yang baru itu maksimal kepala desa menjabat 16 tahun. Itu yang perlu kami klarifikasi. Selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa pembahasan undang-undang itu tidak hanya domain DPR. Jadi pembahasan undang-undang itu kalau menyangkut dengan otonomi daerah itu tripartit. Ada DPR, ada presiden, ada DPD. Di luar undang-undang otonomi daerah yang berkaitan, di luar undang-undang yang berkaitan otonomi daerah, yang membahas adalah presiden, yang membahas presiden dalam hal ini pemerintah bersama DPR. Maka setiap RUU ataupun undang-undang pembahasannya itu tergantung kesepakatan pemerintah dan DPR. Kebetulan rapatnya memang di DPR, sebagaimana amanat undang-undang. Contoh, undang-undang PPRT. Ya tanyakan aja ke pemerintah, kenapa lambat menyampaikan surprise kepada presiden. Juga undang-undang tadi disampaikan RUU tentang masyarakat hukum adat. Kami di Balek itu sudah menyampaikan sebagai usul inisiatif DPR. Jadi bukan usulan ke DPR lagi, tapi sudah menjadi usul inisiatif Balek DPR sejak awal periode ini. Sudah kita sampaikan ke pimpinan untuk diteruskan ke pemerintah. Sampai sekarang belum ada jawaban. Ya kita nggak tahu. Karena kalau tidak ada surprise, itu nggak bisa DPR tiba-tiba membahas sendirian. Karena konstitusi kita mengatur pembentuk undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Untuk hal terkait dengan otonomi daerah, itu bisa melibatkan DPD. Nah, adapun terkait dengan efektivitas Watim-Pres, kami di DPR tentu akan melakukan pengawasan melalui alat kelengkapan terkait, yakni Komisi 2 DPR. Setidaknya karena hubungan antara Watim-Pres dengan Presiden, itu kewenangannya ada di Presiden untuk membentuknya gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan pengawasan karena memahami posisi kita sebagai negara yang menganut sistem presidensial. Soal kemudian revisi undang-undang, ini Undang-Undang 19 2006, sudah hampir 20 tahun. Hal yang wajar, undang-undang itu kalau kita menganut paham living law, itu kan selalu mengikuti dinamika politik di masyarakat. Nah, kemudian hal itulah yang diterjemahkan oleh kawan-kawan. Bukan seorang Ahmad Baidowi ya, saya hanya sebagai fasilitator yang memimpin rapat atas kehendak fraksi-fraksi sebagaimana disampaikan oleh Mas Adi Prayitno.
Kalau hanya DPR-nya yang berkehendak terus pemerintahnya tidak, ya tidak akan jalan barang itu. Tapi kalau kemudian pemerintahnya juga berkeinginan, DPR juga berkehendak, DPD-nya juga mau, ya itu bisa jalan gitu sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Tidak ada batasan di undang-undang bahwa undang-undang harus dibahas dalam waktu sekian bulan, sekian tahun. Semuanya yang terpenting melalui mekanisme tahapan pembentukan perundang-undangan. Kalau di pembahasan itu setelah raker ada yang namanya panja, terus kemudian timus timsin, baru panja lagi, baru kemudian rapat kerja pengambilan keputusan. Itu tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oke, Mas Awi, berarti kalau dalam undang-undang yang RUU One Team Press ini memang dari DPR-nya atau dari pemerintahnya yang sudah mengusung duluan untuk dibahas cepat? Kita kan waktu itu periode yang lalu, saya katakan di awal diskusi ini supaya bisa dipahami semua ya. Masa sidang yang lalu DPR mengajukan usul inisiatif DPR. Disahkan di paripurna, kemudian dikirim ke pemerintah. Terus pemerintah membalas surat DPR berupa surat presiden dan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Kalau pemerintahnya tidak menjawab, ya tidak akan dibahas RUU itu. Contoh, seperti yang disampaikan berarti memang sudah tadi, ada usulan dari pemerintah juga ya Mas ya, kemudian disambut sama DPR sehingga akhirnya RUU ini dibahas begitu ya Mas Awi ya? Oke, nah berarti dari Mas Adi bagaimana nih kan kalau dari Mas Awi bilang ada beberapa undang-undang yang memang tidak direspon oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana dari Mas Adi? Oke, jadi dari Mas silakan Awi Mas Awi, dulu ya. silakan Mas Awi. Supaya nggak salah, RUU ini usul inisiatif DPR, ya. DPR Terus kemudian oleh pemerintah dijawab melalui surat presiden. Tadi ada juga undang-undang yang diusulkan itu undang-undang IKN, itu inisiatif pemerintah, kemudian direspon oleh DPR. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Oke, baik. Siap. Oke, nah dari Mas Adi gimana? Berarti kan kendalanya ada di pemerintah pusat nih. Berarti apakah memang asumsi publik ini benar kalau untuk yang One Team Press ini memang ada yang nggak mau pensiun? Kalau bagi saya, apakah ini inisiatif pemerintah atau DPR, ini kan soal teknis. Secara kelembagaan memang antara eksekutif dan legislatif ini memang berbeda, tapi secara praktik politik memisahkan antara pemerintah dengan DPR hari ini itu sulit. Karena kalau bicara DPR itu juga bicara tentang pemerintah. Sebut saja misalnya, sebagai partai pemenang Pilpres pasti Prabowo Subianto, Gerindra bicara tentang bagaimana intensi dan keinginan politik mereka di 5 tahun yang akan datang itu konsolidatif dan didukung oleh kawan-kawan di DPR, bicara melalui Gerindra. Gerindra bicara dengan fraksi-fraksi yang lain, terutama fraksi-fraksi yang menyatakan ingin bergabung dengan Kim. Itu kan bisa diusulkan dalam konteks itu. Bagi saya secara prinsip sih sebenarnya apapun undang-undangnya termasuk soal revisi tentang One Team Press ini adalah bagaimana satu ya meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga yang juga menggunakan fasilitas negara itu penting. Kita tidak pernah tahu kok apa kerjaan KSP selama ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana tanggung jawab dan akuntabilitas 7 stafsus milenial itu. Dulu mereka bikin kegaduhan dengan statement-statement yang cukup agresif. Per hari ini pun One Team Press yang kita tahu kinerjanya juga tidak pernah kita audit, minimal kita akses apa yang telah mereka lakukan, kontribusi apapun yang sudah mereka berikan kepada seorang presiden. Kita tentu berharap bahwa One Team Press ini adalah satu institusi yang relatif agak kuat posisinya. Jadi kalau ada keluhan, ada protes-protes terkait dengan para pembantu presiden, itu bisa ditampung di DPA. Kalau ada yang mengatakan ini ada menteri yang tidak kredibel, menyangkut kementeriannya, orang bisa protes di situ sehingga One Team Press ini bisa menyampaikan argumen-argumennya kepada presiden. Seharusnya begitu. Problemnya adalah One Team Press selama ini kan hanya sekedar ingin mengakomodir orang-orang yang tak lagi jadi pejabat atau dia mantan menteri atau dia mantan politisi tapi dianggap memiliki kedekatan dengan presiden. Dalam budaya politik kita secara umum biasanya kalau bawahan itu malas dia untuk memberikan statement-statement pendapat yang berseberangan dengan seorang presiden. Dalam konteks itulah kalau kelembagaannya itu dikuatkan, terlepas siapapun yang ada di dalamnya, terutama untuk menyambung aspirasi rakyat, sehingga nanti One Team Press itu dia memberikan satu feedback dan masukan-masukan yang konstruktif
Kalau ada kebijakan-kebijakan tidak populer, misalnya IKN, Pak jangan sekarang dong IKN, karena keuangan kita nggak kondusif. Nunggu ekonomi tumbuh 8% baru IKN pindah. Itulah tugasnya si One Team Itu Press One harusnya. Team begitu. Press. Oke. Kalau cuma teman ngobrol, teman diskusi, teman curhat, ini kan mubazir juga Pak. Terlampau banyak institusi di sekitar istana, tapi fungsinya bagi saya tidak efektif. Jadi harus dikuatkan di atas presiden begitu ya. untuk Dikuatkan One Team Press ya? lembaganya, sehingga presiden pun punya semacam partnership dalam melakukan diskusi-diskusi yang sensitif. Dan juga pengkritik yang membangun juga dan Saya kira mengingat begitu. begitu ya. Oke. Saya kira di situ. Mas Adi terima kasih, Mas Awi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan benar nanti dari DPR terus akan memantau, mengawasi One Team Press ini begitu ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu Anda di Selamat Pagi Indonesia. Mas Adi terima kasih. Siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.